Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa segala isi alam semesta, yang maha melihat perbuatan kita, maha mendengar ucapan kita, dan maha mengetahui segala isi hati kita, yang maha memberi rizki, juga maha pengampun. Hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa senantiasa berucap dan beramal sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan Ia cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaidah ke-22 yang akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini adalah berkenaan dengan ketakwaan dan kesabaran. Berkenaan dengan ketakwaan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jemaah sekalian rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kutipan dari ucapan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf kemudian akhirnya menunjukkan bahwa dirinya adalah Yusuf di hadapan saudara-saudaranya. Jadi ketika saudara-saudari Yusuf kembali lagi ke Mesir, ingin menukarkan barang-barang yang mereka miliki dengan bahan makanan, barter, ya, seperti itu. Maka kemudian Yusuf akhirnya menyingkap siapa dirinya sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Yusuf, ya, ayat ke-83 atau ayat ke-90, saudara-saudara Yusuf mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berkata, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Qala ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Nabi Yusuf mengatakan, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin, ya. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kami. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan, ya, ganjaran balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi jamaah sekalian Allah, ini adalah kutipan ucapan Nabi Yusuf. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baiknya. Jadi jamaah sekalian Allah, ya, kenapa Nabi Yusuf mengatakan hal ini? Kenapa Nabi Yusuf mengatakan hal ini di hadapan saudara-saudaranya? Karena apa? Karena kita tahu bahwa
perjalanan Nabi Yusuf dari mulai dia dibuang ya oleh saudara-saudaranya sampai dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dirinya, itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Dan Nabi Yusuf dalam sekian lama perjalanan hidupnya itu di negeri asing, dia akhirnya terpisah dengan ayahnya. Jemaah, kalau kita ingat, atau kita bayangkan ya, seorang anak yang masih muda belia ya harus berpisah dengan orang tuanya. Ya, saya kurang tahu berapa usia Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, gambaran saya itu waktu itu masih sangat muda belia sekali. Ya, kalau saya ngebandingin ingatnya apa? Kalau anak-anak pesantren sini ya jauh dari orang tua saja sudah bikin bingung. Ya, padahal masih bisa ketemu lagi. Ini apa? Berpisah sekian lama. Coba kita bayangkan apa penderitaannya. Ya. Tapi apalagi kemudian apa? Ya, entah apa yang terjadi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menjelaskan fitnah yang paling besar. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri pembesar Mesir. Dan tidak hanya sampai di situ. Ya, dia juga harus menjalani masa tahanan, di mana dia sesungguhnya tidak bersalah sama sekali. Subhanallah. Orang kalau merasa nggak punya salah apa-apa, kemudian dia dipenjara, dibatasi, dikerangkeng gerak-gerik hidupnya. Coba seperti apa? Ya kan penderitaannya. Tapi maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya, dia menyampaikan barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya ganjaran pahala bagi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Nah, di sini menarik jemaah sekalian Allah, penulis kitab ini beliau mengutip penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang melakukan perbandingan antara dua musibah yang dialami oleh Nabi Yusuf. Pertama, musibah dia dibuang oleh saudara-saudaranya, sehingga terpisah dari kedua orang tuanya. Dengan musibah dia digoda oleh istri pembesar Mesir. Ya, sampai kemudian dia harus terjebloskan ke dalam penjara. Terpisah, maksudnya terpisah dengan kebebasan. Ya, kalau tadi terpisah dari orang tua, kalau ini terpisah dari kebebasan yang ya secara lumrah wajar. Ya. Bahkan sebenarnya dia patut untuk mendapatkannya karena dia di penjara bukan karena suatu kesalahan. Di antara dua musibah ini, yang satu ya dilakukan oleh kezaliman itu dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Sedangkan ini dilakukan oleh seorang wanita. Ya, seorang wanita. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan penjelasannya ini, mana yang lebih besar musibahnya jemaah? Antara dibuang oleh saudara-saudaranya sama dijebloskan ke dalam penjara oleh seorang istri pembesar Mesir. Mana yang lebih besar musibahnya jemaah? Yang pertama, kenapa? Lebih menyakitkan karena yang melakukan adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya, dari sisi itu musibahnya lebih besar ini. Ya, musibahnya lebih besar ini. Tapi jemaah sekalian Allah, sekarang kalau dilihat pertanyaannya diganti. Kalau itu musibahnya ya, diganti pertanyaannya. Kesabarannya mana yang lebih besar pahalanya? Nah, kalau gitu. Mana yang lebih besar pahalanya? Kesabaran Nabi Yusuf ketika berhadapan atau mengalami musibah dari saudara-saudaranya, dengan kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi ujian dari seorang wanita istri pembesar Mesir. Yang kedua, kenapa, Pak? Lebih berat fitnahnya. Betul? Kalau yang pertama, ya, dia masih kecil, seakan-akan seperti
mendapatkan musibah yang berada di luar kendali diri. Kita misalnya banjir, gempa, itu sesuatu yang berada di luar kendali kita. Ini yang pertama nih, musibah dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, satu lawan sekian, ya, apalagi ya besar-besar, dia nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi seperti apa? Di luar kendali. Tapi ketika beliau alaihissalam berhadapan dengan apa? Istri pembesar Mesir, menghadapi ujian, digoda sedemikian rupa, ya, dengan berbagai macam kondisi ya, situasi kondisi saat itu. Tapi beliau tetap bisa bersabar sehingga apa? Tidak terjerumus ke dalam dosa. Maka kesabaran yang kedua ini, dalam musibah yang kedua ini disebutkan apa? Kesabaran yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Didasari oleh pilihan. Ada di dalam kendali diri, ada di dalam kontrolnya. Sementara yang pertama dia nggak bisa mengendalikan. Dia mau dibuang ya kan, dia ditangkap, jeblosin gitu. Kalau ini apa? Dia yang kedua, dia memang apa? Memilih untuk tidak melakukan itu. Bersabar untuk apa? Tidak sampai mengerjakan perbuatan yang haram. Itu adalah pilihan. Kalau yang pertama dia nggak punya pilihan apa-apa. Kalau yang kedua dia bisa. Maksudnya berdasarkan pilihan sendiri. Maka kesabaran yang didasari oleh ikhtiar, pilihan sendiri. Inilah yang apa dimaksud lebih lebih erat kaitannya dengan apa? Dengan ayat ini. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Bertakwa itu kan apa? Kita melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Artinya ada pilihan di situ. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita menyengaja dengan sadar, kita tetap berada di atas sirat al-mustaqim, agama Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan kita. Walaupun kita tahu akibatnya, konsekuensinya, ya, buntutnya boleh jadi apa? Itu membuat kita rugi, membuat kita boleh jadi menderita secara material ataupun mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi apa? Kita bersabar dengan apa? Pilihan kita sendiri. Ini jamaah sekalian. Jadi kesabaran Nabi Yusuf di musibah yang kedua itu lebih besar pahalanya karena didasari oleh pilihan beliau sendiri. Ini jamaah. Maka tentunya kita sudah tahu ya jamaah, kalau sabar itu ada berapa jenisnya? Ada 3, ya kan? Sabar melakukan ketaatan, sabar menahan diri ya dari hal-hal yang dilarang, sabar terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini, takdir itu sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, di luar kendali kita. Ya, seperti tadi musibah-musibah, banjir, gempa, gunung meletus, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Ya. Maka kesabaran untuk yang pertama dan kedua, kesabaran melakukan ketaatan, kesabaran menghindari kemaksiatan, itu apa? Lebih tinggi nilainya daripada kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Didasari oleh pilihan kita. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bentuk praktek. Kalau tadi kan praktek dari apa? Kisah ya seorang nabi, ya As-Siddiq, ya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, penulis kitab ini beliau menyebutkan, wa min tatbiqati hadhihi al-qa'idati al-Qur'aniyah tarbiyatun nafsi 'ala at-taqwa was sabr 'ala ma yusamma bi'ishqis suwar. Di antara bentuk praktik atas apa? Kaidah Qur'ani ini adalah mendidik, membina, tarbiyah, ya mendidik. Ya. Berjuang mendidik diri sendiri untuk bertakwa dan bersabar atas sesuatu yang disebut dengan ishqus suwar. Ishqus suwar, ishqun itu apa jemaah? Ishqun itu sudah diserap dari dalam bahasa Indonesia asik. Asik itu dari kata apa? Asyiqa ya'syaqu. Ya, ishqun. Jadi kita bilang asik itu apa? Jadi sesuatu yang apa? Membuat sebenarnya masih ada hubungannya ya, sepadan maknanya dengan kata-kata mencintai, menyukai. Gitu.
mencintai atau menyukai. Tapi apa? Biasanya konotasinya ini kepada apa? Menyukai sesuatu yang berhubungan dengan apa? Naluri seksual dalam diri seseorang. Gitu. Jadi makanya orang disebut berasyik maksuk. Nah itu artinya apa? Mungkin ada dua pasangan, ya entah haram atau halal, pokoknya gitu. Ini berkaitan ke arah apa namanya? Naluri seksual pada diri manusia. Nah, isqus suwar. Suwar itu apa? Suwar itu gambar. Surah, gambar. Baik diterangkan di sini, baik gambar itu hidup ataupun apa? Tidak hidup. Bergerak atau tidak bergerak. Maka jamaah sekalian Allah di sini, ya, ini berkenaan dengan apa? Dengan zina mata. Ya, dengan zina mata. Maka jamaah sekalian Allah di sini penulis kitab ini mengatakan hendaklah kita, ya, mendidik diri kita untuk menghindari, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari apa? Dari fitnah-fitnah isqus suwar ini. Kenapa? Karena laqad azumatil fitnatu bihadhihi suwar fi asrina hadza. Ya, fitnah dengan gambar, ya, di zaman kita sekarang ini sangat besar sekali. Apalagi ya sekarang sudah internet itu sudah sangat maju sekali dengan kecerdasan artifisialnya. AI sudah orang bikin gambar nggak perlu lagi, ya, tinggal ketik mau gambar apa bisa muncul. Ya, bisa muncul. Maka jamaah sekalian Allah, ya, ini sesuatu yang memang Allah takdirkan kita hidup di masa sekarang ini. Dan ini adalah tantangan kita. Ya, tantangan kita yang memang namanya tantangan, ya, namanya tantangan berarti sesuatu yang harus kita sikapi dengan baik, ya, supaya kita justru mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sungguhnya orang yang bisa bersabar, ya, di masa sekarang ini dari fitnah-fitnah gambar seperti ini, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan berkenaan dengan hal ini sebenarnya ada cukup banyak atau panjang penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, tapi tidak disebutkan oleh penulis kitab ini. Jadi diminta kita untuk apa? Membaca sendiri. Ya, tapi ya mungkin kesempatan lain ya akan kita singgung. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, ya, di antara bentuk praktek dari kaidah Quran ini adalah ketika misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang dengki dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ini jamaah sekalian Allah. Karena apa? Kalau tadi kan apa? Kalau tadi berkenaan dengan kekuatan atau potensi cinta dalam diri manusia, menyukai sesuatu yang apa? Misalnya, ya, berkaitan erat dengan hasrat seksualnya. Kalau ini, ya, kalau ini apa? Berkenaan dengan kekuatan marah dalam diri kita. Kalau kita berhadapan dengan orang yang dengki kepada kita, apa biasanya? Ya kan, mungkin pasti orang yang dengki ini akan melakukan hal-hal yang membuat kita emosi misalnya. Maka kita perlu bersabar, ya, terhadap orang-orang seperti ini. Bahkan jamaah sekalian Allah, ya, diambil contohnya, ya, tentang apa? Dari kisah dua putra Nabi Adam. Siapa itu? Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil. Ketika salah satunya hasad, dengki terhadap saudaranya. Kenapa? Karena kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kurban dirinya tidak diterima oleh Allah. Ya. Maka apa? Yang satu akhirnya memutuskan untuk membunuh saudaranya. Ya. Ketika sudah dalam kondisi konflik, ya, dan sudah dinyatakan bahwa saya akan membunuh kamu, maka apa? Saudaranya mengatakan apa? Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Ya kan? Jadi tidak tidak akan berusaha untuk membunuh saudaranya juga. Ya. Maka jamaah sekalian ini adalah bentuk kesabaran. Padahal sudah mau apa? Sudah mau dibunuh ini. Tapi apa? Tidak berusaha, wallahu alam, ya, yang saya pahami, ya, tidak berusaha untuk melawan. Ya. Tidak berusaha untuk melawan, dan dosa membunuh
pada saat itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak manusia. Makanya apa? Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Setiap kali ada manusia yang melakukan pembunuhan, maka apa? Yang membunuh itu Qabil apa Habil? Yang membunuh itu Qabil apa Habil? Qabil ya. Ya, katakan Qabil yang membunuh. Maka apa? Dosa orang yang membunuh ini juga akan, maksudnya setara, si Qabil ini akan mendapatkan dosa setara seperti yang didapatkan oleh pembunuh di dunia ini sampai akhir zaman nanti. Karena dia adalah manusia pertama yang melakukan dosa pembunuhan. Dan pembunuhan itu diakibatkan oleh apa? Oleh hasad. Maka jamaah sekalian Allah, kita perlu bersabar. Ya, kalau kita tentunya pertama kali berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk apa? Keburukan dari orang-orang yang hasad. Ya, kalau misalkan ya mungkin tidak sampai membunuh, tapi apa? Bisa jadi dengan ainnya. Ya, bisa jadi dengan ainnya. Atau mungkin perbuatannya menghasut orang lain supaya tidak suka dengan kita. Misalnya begitu. Ini jamaah sekalian, maka kita berlindung kepada Allah. Ya, dan kalau memang Allah takdirkan ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dari orang-orang yang hasad ini, maka hendaknya kita bertakwa dan bersabar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Dan terakhir, penulis kitab ini juga menjelaskan tentang beberapa ayat yang ya, kalau tadi kan kutipan ucapan Nabi Yusuf, maka dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kesabaran dan ketakwaan ini. Di antaranya adalah dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan bagi kalian sedikit pun. Jadi kuncinya adalah apa? Kalau kita bertakwa dan bersabar, ya maka apa? Gangguan orang lain, gangguan yang kita dapati dari lingkungan kita, dari luar diri kita, maka apa? Tidak akan membahayakan diri kita. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup jelas insyaallah. Ya, cukup jelas. Jadi penulis kitab ini beliau menjelaskan apa kira-kira ya, rahasia atau makna penggabungan antara ketakwaan dan kesabaran. Ya, kan kita tahu jamaah sekalian Allah bahwasanya apa? Kalau ketakwaan itu disebutkan secara sendiri saja, maka apa? Mencakup melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya termasuk juga kesabaran. Jadi kesabaran termasuk juga dalam ketakwaan. Tapi kita lihat bahwasanya di dalam Al-Qur'an beberapa kali atau dalam beberapa cukup banyak ya ayat-ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu, tapi kemudian apa? Disebutkan juga apa? Hal yang sebenarnya sudah tercakup di dalam apa yang disebutkan pertama kali ini. Ya. Maka seperti contohnya ini, ya, kesabaran kan bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa disebutkan ketakwaan kemudian setelah itu apa? Kesabaran. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan disebutkan secara khusus, dia mereka itu memiliki apa? Memiliki kedudukan yang istimewa. Dari sekian banyak apa? Kandungan atau makna ketakwaan itu. Sehingga apa? Dia dipisahkan. Ya, jadi kalau di sini beliau menyebutkan ya bahwasanya ketakwaan itu erat kaitannya dengan melakukan perintah. Melakukan perintah. Sedangkan kesabaran itu ya lebih erat kaitannya dengan menjauhi larangan. Ini pendapat penulis kitab ini. Pendapat penulis kitab ini. Walaupun tentunya jamaah sekalian Allah dalam memahami makna kata-kata seperti ini, kita juga bisa misalnya menemukan makna-makna lain. Misalnya kalau misalnya saya lebih memilih memaknai bahwa ketakwaan itu ya mencakup menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sedangkan kesabaran itu ditujukan pada apa? Efek dari ketakwaan yang dilakukan. Misalnya ada sebagian ikhwan ya yang mungkin tadinya bekerja di sebuah bank ribawi. Dia tahu itu riba itu haram. Kemudian dia sadar, sudah tahu ilmunya, kemudian dia tinggalkan.
Dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ketika dia menjauhi apa yang Allah haramkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, pasti kan ada apanya? Ada akibat-akibatnya. Ya kan? Pasti ada, misalnya saja ada salah satu wali santri. Itu menarik jemaah. Jadi dia punya istilah. Dia dari bank ribawi kerjanya dulu, kemudian hijrah, ya terus akhirnya menyekolahkan anaknya ya di pondok kami, kemudian beralih profesi. Kalau terus dia bilang dia punya istilah, pokoknya usahanya sekarang itu apa? Jadi buka usaha roti, ya, buka usaha roti. Jadi ada, kalau nggak salah, kalau dulu saya di bank, kalau sekarang saya di bakery, Ustaz. Sekarang di bakery, jadi bank ke bakery, gitu. Dan ini kan butuh, itu prosesnya dia panjang ceritanya itu, nggak langsung mapan, ya kan? Apalagi mungkin dia sudah punya posisi yang cukup tinggi, ya. Ketika keluar maka apa? Dia akan menanggung konsekuensi dari pilihannya meninggalkan apa yang Allah haramkan. Begitu juga kalau orang melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perintah itu pasti akan ada akibat-akibatnya, konsekuensi-konsekuensi yang membuat dirinya boleh jadi tidak nyaman. Maka disitulah ya digandeng ketakwaan ini dengan kesabaran. Kenapa? Karena ketakwaan itu pasti ada akibat-akibatnya yang boleh jadi tidak menyenangkan bagi seseorang ya dalam jangka waktu tertentu. Maka itu dibutuhkan dibutuhkan kesabaran. Ini jamaah sekalian, ini diantara makna kenapa ketakwaan dan kesabaran itu digandengkan dalam beberapa ayat ini. Ya, ini salah satu pemaknaan saja, dan saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan hidayah serta taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.